Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Julianda, NPM G1D017035. Saya berasal dari Universitas Bengkulu, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menyelesaikan UAS materi kuliah Etika Profesi. Sikap dan perilaku saya apabila bekerja sebagai engineer profesional menurut materi-materi telah diajarkan, yaitu memiliki tanggung jawab engineer dan kebijakan seorang engineer. Engineer harus memiliki tanggung jawab untuk melayani perusahaan dan masyarakat dengan cara mengurangi kemungkinan bahaya kepada orang lain, karena mereka, atasan mereka, atau perusahaan mereka dapat bertanggung jawab secara hukum. Dan selanjutnya itu responsibility, mengacu pada kewajiban para profesional untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan khusus mereka dengan cara menguntungkan klien atau konsumen dan masyarakat dan tidak melanggar kepercayaan yang didapatkan di dalamnya. Konsep responsibility mengacu pada kewajiban positif dari insinyur untuk menggunakan standar profesional. Blame responsibility, tanggung jawab menyalahkan, mengacu pada tanggung jawab atas tindakan yang berbahaya. Dan role responsibility, tanggung jawab peran, mengacu pada peran dan dengan tanggung jawab. Sikap dasar terhadap tanggung jawab yaitu minimalist view atau pandangan minimalis. Kedua, reasonable care atau bersikap wajar. Dan ketiga itu good works, bekerja dengan bagus. Kebajikan itu erat kaitannya dengan sifat-sifat dasar seperti kejujuran, pikiran yang adil, dan reliabilitas dan integritas. Dan semua itu dapat menghasilkan kebajikan, ketekunan, berjiwa sosial, kasih sayang, kebaikan, kedermawanan. Dan untuk selanjutnya, seorang engineers itu harus memiliki tanggung jawab lebih lanjut kepada masyarakat secara umum karena keahlian dan kemampuan desain dan produksi mereka yang dapat merugikan atau menguntungkan orang. Kedua itu perubahan dalam moralitas umum dapat memaksakan perubahan dalam moralitas profesional dan sebaliknya. Moral problem berarti ada ketidaksepakatan atau ketidakpastian tentang evaluasi moral orang atau tindakan. Sekarang akan lebih fokus langsung pada masalah-masalah moral semacam ini dan mempertimbangkan beberapa teknik untuk menyelesaikannya. Dan ada dua teknik yang dapat digunakan, yaitu yang pertama line drawing, melibatkan memandang masalah moral pada sebuah spektrum, dapat bertindak menjadi lebih benar atau lebih salah. Seeking creative and middle way, yaitu ada situasi ketika dua atau lebih aturan atau moral tampaknya dapat berlaku, dan tapi mereka tampak menyiratkan penilaian moral yang berbeda dan tidak sesuai. Kalau disuruh memilih, saya lebih baik menggunakan line drawing karena itu menggunakan masalah moral. Prosedur untuk menyelesaikan masalah etika itu ada fakta, konsep, cara mengatasi, dan isu-isu moral. Dari konflik menyatu, menganalisa, easy choice, dan dikaji lagi. Nah, untuk menganalisa itu secara terkait, secara fakta, secara konsep, secara mengatasi, dan isu-isu. Dan konflik menyatu itu jika dengan easy choice itu find creative middle way, dan hard choice kaji lagi mendalam. Untuk mengelola prinsip itu ada beberapa yang penting, itu utilitarian thinking. Pertama, cost atau benefit approach. Yang kedua, the utilitarian approach. Ketiga, the rule utilitarian approach. The ethic of respect for persons. The golden rule. Kedua, the self-defeating criterion. Yang ketiga, right. Jadi kedua prinsip tersebut dikonvergensikan, diferensikan, dan diambil jalan tengahnya. Selanjutnya itu kejujuran dan integritas. Jadi seorang engineer itu memang harus memiliki jiwa kejujuran.
dan tanggung jawab dan berintegritas. Saya sebagai seorang engineer profesional harus menuntut kejujuran dan integritas. Karena kalau dari awal saja tidak jujur bagaimana untuk masa depan perusahaan tersebut atau instansi tersebut, jika ada kekurangan kita berbohong, itu bisa menyebabkan kerugian yang besar. Walaupun itu menguntungkan bagi kita, tapi itu sangat tidak patut untuk kita coba. Dan itu selanjutnya integritas. Ya, memang seorang itu harus memiliki jiwa yang integritas. Karena pada masalah tanggung jawab mengenai kemungkinan bahaya dan manfaat bagi masyarakat, yaitu cara menyalahgunakan kebenaran, mengapa tidak kejujuran itu salah, integritas dalam penelitian dan pengujian engineering, integritas dalam penggunaan kekayaan intelektual, integritas dan kerahasiaan klien profesional, kesaksian integritas dan ahli. Itu saja penjelasan materi ujian. Itu saja. Itu saja pendapat saya dan penjelasan dari saya tentang UAS materi etika profesi. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.